Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara sempat kembali ke klubnya, Nathan Choaon dipastikan akan memperkuat timnas U23 menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia. Kepastian tampilnya Nathan Choaon bersama timnas U23 disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir lewat akun Instagramnya. Erick mengucapkan terima kasih kepada klub Belanda SC Heerenveen yang mengizinkan Nathan memperkuat timnas U23. Nathan menjadi pemain kunci timnas U23 saat mengalahkan Australia dan Jordania di grup A. Dalam akun Instagramnya, Erick menuliskan antara lain sebagai berikut. Alhamdulillah, SC Heerenveen mendukung Nathan kembali memperkuat timnas U23 dan akan tiba hari ini di Qatar. Langkah Heerenveen yang mengizinkan Nathan memperkuat timnas U23 mendapat apresiasi dari warganet pendukung timnas. Mereka mengucapkan terima kasih dan dengan nada gurauan para warganet menuliskan siap memberikan bingkisan untuk SC Heerenveen. Hingga siang tadi tercatat ada 138.000 lebih warganet yang menyukai foto latihan Heerenveen. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong dengan pelatih timnas U23 Korsel Hwang Sun Hong ternyata pernah saling berhadapan saat keduanya masih menangani klub di Korea Selatan. Dari 12 kali pertemuan keduanya dalam catatan Transfermarkt, Sintayong baru menang sebanyak 2 kali. Sementara Hwang Sun Hong menang 5 kali sementara 5 laga lainnya berakhir imbang. Menghadapi Korsel, pelatih Sintayong kemungkinan akan menurunkan formasi terbaiknya. Seperti ketika menghadapi Jordania, yaitu formasi 3-4-3. Umpan pendek dan serangan balik cepat kemungkinan akan menjadi andalan Sintayong dalam permainan menghadapi Korea Selatan. Ivar Jenner dan Nathan kemungkinan akan mengisi lini tengah, sementara lini depan akan diisi oleh Witan, Rafael Struijk, dan Marcelino. Sedang di lini belakang akan diisi oleh Hapner, Rido, dan Ferrari atau Komang. Pratama Arhan dan Fajar akan mengisi sayap kiri dan kanan. Untuk mengulas kekuatan timnas U23 Indonesia jelang lawan Korea Selatan, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore, Bung Kusnaini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Cynthia. Bung, seberapa besar ini masuknya Nathan untuk dapat mempengaruhi kekuatan timnas U23 saat melawan Korea Selatan nanti menurut Anda? Saya pikir sangat penting kehadiran Nathan karena ini memberi peluang bagi Sintayong mempertahankan formasi yang terbukti sudah berhasil bermain sangat baik ketika mereka menghadapi Jordania. Artinya sekarang Sintayong punya opsi untuk memainkan Nathan tidak hanya sebagai seorang bek kiri, bisa juga main sebagai bek tengah atau bahkan sebagai gelandang sehingga tidak mengubah formasi 3-4-3 yang sudah sempat diturunkan sebelumnya waktu melawan Jordan. Justin Hapner bisa bermain sebagai gelandang atau bisa sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek sejajar bersama dengan Rizky Ridho, bersama dengan Ferrari. Nathan bisa bermain di tengah, berduet dengan Ivar Jenner atau bermain di kiri atau bahkan bermain sebagai bek tengah seperti yang saya bilang tadi. Dengan formasi yang sama, dengan susunan pemain yang sama, tentu akan lebih memudahkan pemain untuk mengembangkan saling pengertian, kerjasama tim, sehingga kita harapkan ketika menghadapi Korea Selatan nanti permainannya sama baiknya dengan ketika menghadapi Jordania. Lalu apakah nanti peran dari Nathan ini akan berperan saat memberikan umpan atau peran-peran apa yang sekiranya bisa diharapkan dari Nathan? Ya,
Jadi akan berbeda situasinya ketika kita menghadapi Korea Selatan hari Jumat nanti dengan ketika kita menghadapi Jordania. Secara kualitas permainan Korea Selatan akan di atas Jordania. Karena itu mungkin ruang bagi kita untuk mendapatkan peluang, ruang bagi pemain-pemain kita untuk mengendalikan permainan tidak sebesar ketika menghadapi Jordania. Bahkan dalam beberapa hal mungkin kita akan dipaksa bermain lebih defensif, akan dipaksa bermain lebih bertahan. Nah, ini saya pikir situasi yang membuat kita lebih beruntung punya Nathan, karena Nathan ini seorang pemain yang kemampuan bertahannya sangat baik. Seorang pemain yang kemampuan positioningnya juga sangat baik, kemampuan untuk membaca permainan juga sangat baik. Nah, dalam menghadapi lawan seperti Korea Selatan yang permainannya sudah padu karena mereka rata-rata pemainnya sudah berpengalaman bermain di liga, kehadiran pemain-pemain berpengalaman sangat penting. Saya pikir secara keseluruhan kita beruntung memiliki 10 pemain yang pernah memperkuat tim nasional senior di Piala Asia. Dan itu saya pikir modal kita untuk mengimbangi Korea Selatan yang secara kualitas individu mungkin sedikit di atas kita ya. Saya ingin menggambarkan bagaimana kualitas Korea Selatan ini melalui statistik ya. 16 pertandingan terakhir mereka, Korea Selatan U23 ini tidak terkalahkan. Dan 15 kali diantaranya menang. Hanya sekali imbang melawan Australia. Korea Selatan U23 adalah juara Asian Games terakhir ya 2022. Korea Selatan U23 juga juara Piala AFC U23 tahun 2020. Itu adalah gambaran calon lawan kita yang membuat tim Indonesia U23 harus betul-betul dalam kondisi terbaik untuk mampu meladeni mereka. Artinya lawannya cukup dikatakan cukup memerlukan kekuatan yang sangat kuat. Lalu menurut Anda apakah timnas kemungkinan akan tampil dengan 3 penyerang saat melawan Korsel seperti saat melawan Australia ataupun Jordania? Jadi dalam situasi di lapangan itu kita akan bisa mengembangkan situasi yang mungkin berbeda dengan starter awal ya. Secara formasi mungkin kita di awal memainkan formasi 3-4-3. Tapi dalam permainan tidak mustahil nanti kita akan lebih banyak bermain dengan formasi 3-5-2 atau bahkan 3-6-1, di mana 2 pemain sayap, entah itu Marcelino, kemudian entah itu Witan Sulaiman, akan lebih banyak membantu lapangan tengah dan meninggalkan Rafael sebagai lone striker atau striker tunggal di depan. Ini saya pikir situasi yang mungkin terjadi di lapangan sesuai dengan perkembangan permainan di lapangan. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau melihat cara main Korea Selatan ketika menghadapi Jepang, kita harus siap dengan kemungkinan itu. Kemungkinan dipaksa bermain lebih ke bawah, dipaksa bermain lebih ke tengah, dan dipaksa bermain lebih bertahan. Oke, Bungkus, kalau Anda melihatnya kira-kira pengaruh dari pelatihnya akan berpengaruh tidak? Karena keduanya bersama-sama berasal dari Korea Selatan. Ya, kita sudah melihat dengan jelas bagaimana pengaruh Sintayong terhadap timnas U23. Saya pikir sekarang yang menarik ditunggu adalah seberapa besar pengaruh pengetahuan Sintayong tentang sepak bola Korea Selatan memberi inspirasi terhadap permainan tim Indonesia U23. Itu saya pikir yang paling ditunggu. Memang secara kualitas materi pemain yang dimiliki oleh Korea Selatan saat ini tentu sangat berbeda dengan Korea Selatan yang pernah ditangani oleh Sintayong beberapa tahun yang lalu. Tapi tentu dia memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang kultur sepak bola Korea Selatan. Nah, pemahaman dia yang kuat itulah yang kita harapkan menjadi modal bagi dia untuk menentukan taktik dan strategi yang tepat untuk meredam kelebihan Korea Selatan, sekaligus membuat Indonesia bermain lebih efektif menghadapi Korea Selatan. Apakah ini Anda ingin menyebutkan bahwa Sintayong masih memiliki kemampuan ataupun pengetahuan terkait dengan titik-titik lemah dari tim Korea Selatan? Oh iya, kan Sintayong juga memang sering melakukan analisa langsung, sering melihat langsung perkembangan sepak bola di negerinya ketika dia pulang. Dan itu saya pikir akan sangat membantu pemahaman dia tentang taktik yang harus disiapkan untuk menghadapi tim Korea Selatan U23. Tapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah karena kita sekarang bisa bermain dengan formasi pemain lengkap. Itu jauh lebih penting dibanding apa yang kita sebut sebagai pemahaman Sintayong tentang sepak bola Korea Selatan. Lebih penting lagi adalah Indonesia bisa bermain dengan tim yang lengkap dan akan lebih baik lagi jika bisa bermain sama bagusnya dengan ketika mereka menghadapi Jordania. Oke, prediksi Anda akan seperti apa permainan dari timnas U23? Skornya bisa berapa-berapa nih? Iya, kalau secara permainan saya sudah membayangkan bahwa kita akan cukup banyak ditekan oleh Korea Selatan ya.
Dan harapan terbesar saya adalah kita tidak membuat kesalahan-kesalahan elementer yang beberapa kali membuat kita kena kecolongan, yang membuat kita kena kartu kuning maupun merah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kalau itu tidak terjadi, kita bisa bermain dengan cara main yang sama seperti kita menghadapi Jordania. Saya masih optimis kita mampu mengimbangi Korea Selatan, mampu mempersulit mereka, dan tidak mustahil memaksakan pertandingan harus memasuki babak tambahan. Dan mudah-mudahan kita bisa menang dalam babak tambahan itu. Oke, kira-kira akan ada kejutan tidak nih? Mungkin formasinya yang akan berbeda, bukan 3-4-3 lagi? Bukan hal yang tepat untuk melakukan perubahan dalam situasi saat ini bagi Indonesia ya. Pertama karena materi pemain kita juga tidak terlalu banyak Baik. orang berbeda ya. Dan lebih dari itu ini sudah masuki babak gugur. Jadi tidak terlalu banyak kesempatan untuk membuat eksperimen. Oke, baik, kita nantikan pertandingan pada Jumat nanti. Terima kasih Bung Kusnaini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.